Oke, saya mulai ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan terima kasih atas waktunya teman-teman sudah menghadiri kegiatan kita kali ini. Jadi di sini kita akan secara konteks besar itu berkaitan dengan karya teman-teman, yaitu briefing gitu kan, membahas seputar review karya teman-teman serta feedback dari nantinya editor yaitu KBT itu kepada karya teman-teman, agar teman-teman bisa lebih memperbaiki, lebih memperindah lagi karya teman-teman, karena nantinya karya teman-teman itu akan dijadikan dalam buku antologi. Nah, kita berharap dari adanya kegiatan ini gitu kan, teman-teman bisalah dalam tanda kutip lebih layak lagi jatuhnya karya teman-teman itu untuk dimasukkan dalam buku antologi seperti itu. Nah, kegiatannya ini juga selain daripada pemberian feedback dan review adalah teman-teman bertanya juga tentang karya teman-teman. Nah, kalau semisal nanti waktu dijelaskan sama Kak Betty teman-teman nggak paham kayak gitu, teman-teman bisa langsung bertanya gitu kan. Maksudnya apakah dan sebagainya gitu kan terkait karya teman-teman, biar apa ya, teman-teman itu di sini udah clear. Maksudnya apa ya, setelah kegiatan ini tuh nggak ada lagi, diharapkan itu nggak ada lagi yang bingung gitu loh. Oh ini maksudnya apa ya? Oh ini maksud tidak. Tapi emang di sini tuh udah finalnya juga diusahakan seperti itu. Jadi ketika nantinya belum paham dengan feedback yang diberikan Kak Betty, teman-teman langsung tanyakan aja sejelas mungkin gitu. Nanti juga akan dijawab oleh Kak Betty gitu kan. Sehingga teman-teman udah kelar di situ, paham maksudnya apa yang harus diperbaiki karyanya, saya itu teman-teman langsung revisi aja gitu kan, dan nanti dikumpulkan kembali. Nah nantinya setelah kegiatan ini, itu teman-teman akan diinformasikan deadline-nya kapan gitu kan. Kenapa diberikan deadline? Karena nanti itu sebagai mempercepat waktulah gitu kan untuk proses pembukuan ini, buku antologi untuk masuk ke penerbit. Karena emang targetnya itu pertengahan Oktober bulan depan itu udah masuk ke penerbit gitu loh. Dan syukur-syukur emang prosesnya cepat dan udah dicetak, dan emang teman-teman nantinya kalau memesan dan lain sebagainya kan lebih enak koordinasinya, maksudnya lebih cepat gitu. Jadi tidak nunggu-nunggu sampai tahun depan atau apa, tapi memang dalam rangka untuk mempercepat proses, sehingga adalah yang namanya deadline tersebut gitu. Dan ini juga kita record gitu kan, nanti teman-teman hasil record atau video ini teman-teman bisa lihat gitu kan, kalau ini sebagai ini ya backup ya, kalau teman-teman nggak paham gitu loh, atau nggak lupa deh, di sini paham gitu, tapi tadi apa ya dibilang Kak Betty gitu kan. Sehingga teman-teman daripada repot-repot bertanya dan sebagainya, teman-teman bisa flashback lagi dari nonton rekaman video ini nantinya kayak itu. Tapi kalau emang masih belum paham aja gitu kan, teman-teman bisa konsultasikan gitu, bertanya langsung, bisa di grup atau enggak bisa langsung japri ke Kak Betty kayak gitu. Oke, dari sini paham ya semuanya teman-teman? Jadi santai aja gitu kan, nggak usah tegang-tegang banget. Nah nantinya teman-teman juga akan feedbacknya itu dari Kak Betty itu satu persatu ya. Gitu. Jadi misalnya ke Karbel dulu, terus ke Octavia, terus lari ke Paulina dan seterusnya kayak gitu. Durasinya sih nggak akan lebih, diusahakan banget nggak lebih dari 2 jam. Itu ya. Karena teman-teman juga butuh waktu untuk istirahat ataupun melakukan kegiatan yang lain. Itu aja. Kalau emang teman-teman udah jelas di sini, langsung aja ke inti ya kegiatan kita, ke Kak Betty. Udah siap? Insya Allah saya sudah siap. Oh, mantap. Kalaupun Suaranya begitu, gimana? Suaranya? mantap. Halo? Jelas banget. Jelas banget. Nggak kayak kemarin, putus-putus gitu. Enggak. Kecil-kecil katanya, kemarin kecil-kecil suara saya. Ini Tapi jelas kalau banget ya? kemarin sih aku dengernya nggak masalah sih, Kak. Kalau dari chatku ya, nggak tahu dari yang lain sih. Tapi kalau aku sih nggak bermasalah kok. Denger kok. Nanti ya langsung aja
biar nggak terlalu lama, saya persilahkan Kak Betty untuk memimpin acara kita selanjutnya. Silakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tidak hadir, siapa ini yang tidak hadir? Nurul belum ada keterangan. Terus si siapa tadi? Lupa saya. Si Andi nanti baru 7:30 itu gabung karena masih ada kursus gitu katanya. Oh, Andi Inatsan itu ya? Ya itu nanti 7:30. Tapi kalau yang Nurul, nah itu tidak ada keterangan sama sekali sih. Ceritanya lucu sih tempatnya Nurul itu ya. Cerita ini tulisannya itu loh. Oh, iya. Tapi ini Kirain gimana orangnya gitu. Gak ceritanya itu loh. Tapi ini itu saya mau bertanya. Ini terus dia itu kan kenalan sama orang di jalan gitu kan, sesama ini petualang itu. Apa dia ceritanya itu terus gimana gitu. Nah, ini kurang jelas. Terus sekarang apa baik atau tidak kan belum ada cerita lanjutan. Menggantung berarti gitu ya, Kak? Bukan cuma menggantung, tapi kurang jelas gitu. Siap-siap. Ya dia hanya menceritakan ini Pulau Lomboknya gitu. Ya itu nanti aja kita mempersingkat waktu dengan siapa gitu finalisnya gitu ya. Yuk, yang pertama ada ini Octavia Isanur ada. Halo? Halo. Ada. Ya, tulisannya tuh bagus ya. Ini dari kelompok 4 ini tulisan yang paling bagus menurutku ya. Asik. Ini tapi mau saya bedah ya tulisannya ya. Di sini kan disebutkan menjadi seorang travolunteer untuk membangun negeri judulnya ya. Betul? Betul, Kak. Betul. Oke, sebelumnya boleh kenalan dulu. Octavia Isanul kok bisa bagus banget ini? Masih kuliah di mana gitu? Oh, perkenalkan, nama aku Octavia Isanul Banggoviro, biasanya dipanggil Vivi. Kesibukan saya sekarang sedang berkuliah di jurusan akuntansi Telkom University, masuk semester 3 ini. Oh, dari Telkom University ya? Iya. Di sini terus kamu menceritakan tentang manfaat apa yang bisa diperoleh mengikuti kegiatan travolunteer gitu ya. Jadi diharapkan setelah mengikuti program ini kurang tanda bacanya. Bisa dikasih koma ya. Kita bisa aktif berkontribusi dan membagikan lebih banyak manfaat untuk lingkungan di sekitar kita. Maka di part mana tadi? Tadi yang paragraf berapa itu pokoknya ada tulisan manfaat apa yang bisa diperoleh mengikuti kegiatan travolunteer. Iya. Tadi ada tanda baca yang kurang. Halo? Halo, ya. Ada tanda baca yang kurang kan? Jadi diharapkan setelah mengikuti kegiatan program ini, kita bisa aktif berkontribusi dan membagikan lebih banyak manfaat untuk lingkungan di sekitar kita. Titik. Ini bisa diberi contoh. Ya, halo. Bisakah kamu memberi contoh? Nah, kemudian contoh manfaatnya gitu.
Ya, contohnya tadi yang tadi Iya. membagikan lebih banyak manfaat untuk lingkungan. Nah, itu apa contoh nyatanya? Kemudian pengalaman pribadi ketika mengikuti kegiatan Travolunteer 2019. Ini kan. Iya. Terus kalimat selanjutnya, kami pergi ke Garut, Jawa Barat untuk merealisasikan. Nah, di sini terjadi salah ketik ya, kegiatan, bukan kegiatan. Oh iya. Iya. Nah, terus ada lagi, ada beberapa kegiatan yang kami lakukan dengan warga desa setempat seperti memasak. Nah, ini bisa diberi tanda koma. Ini panjang banget soalnya titiknya ya. Ini kalimatnya panjang banget. Beberapa inovasi resep makanan bersama ibu-ibu rumah tangga di sana, koma. Lalu bermain sambil belajar bersama anak-anak yang sangat menggemaskan. Titik ya. Sampai pada suatu malam. Nah, ini bisa diberi tanda titik atau koma. Kami mengadakan suatu pertunjukan. Apa gitu ya. Bla 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 bla. Namun, koma, beberapa jam kemudian tiba-tiba ada kejadian yang tidak terduga. Salah satu rumah warga hangus terbakar. Sampai di sini diberi tanda koma juga. Hingga menewaskan satu korban jiwa. Titik. Itu benar-benar malam yang penuh kejutan. Diberi tanda koma hingga beberapa orang. Nah, pembahasan tentang partikel pun ada partikel lah gitu. Itu sebenarnya nanti ada tersendiri ya kalau di perkuliahan itu ada mata kuliah sendiri ya itu ya. Ini saya tidak akan menjelaskan lebih panjang lebar di sini ya, karena mungkin ya pertama keterbatasan waktu, kemudian ini juga menyita waktu juga untuk menjelaskan panjang lebarnya. Tapi ini tolong dilihat ya di ini PUEB-nya ya, tentang partikel pun dan mungkin ada partikel K, ada partikel tah gitu ya. Ini coba dilihat ya. Terus mencoba untuk saling tolong menolong dan menenangkan yang lainnya. Ceritanya ini cukup bagus ya, mengharu biru juga. Ini makanya saya tuh karena tulisan kamu tuh sudah bagus, saya jadi bingung kalau mau mengkritik isinya gitu ya. Tadi hanya itu tadi harus diberi contoh tentang manfaat untuk lingkungan di sekitar kita gitu ya. Tulisan kamu udah poin-poin gitu. Terus yang jangan sampai lupa diberi kesimpulan. Kesimpulan dari tulisan kamu ya. Apa sih kesimpulannya itu jangan sampai lupa gitu. Atau mungkin sudah ada, atau saya yang terlewat bacanya. Itu yang harapan setelah mengikuti kegiatan Travolunteer, menurut saya udah kesimpulan. Oh, gitu. Iya. Atau mungkin bisa ditambah lagi mungkin. Kesimpulan dari kegiatannya atau gimana? Boleh, kesimpulan dari kegiatannya dan juga kesimpulan keseluruhan tulisan kamu gitu. Ini kan cerita tentang seorang travolunteer untuk membangun negeri gitu ya. Iya. Sudah paham ya? Cukup Tadi saya maaf tidak tadi yang partikel pun tadi, soalnya itu nanti seperti kalau saya menjelaskan panjang lebar nanti saya seperti memberi kuliah dan itu cukup lama waktunya ya. Nah, itu nanti di PR aja dibaca PUEB-nya ya. Iya, siap Kak. Ya itu dulu buat Octavia Isanur ya. Makanya Iya. saya sampai bingung mau mengkritisi itu
Tulisannya sudah bagus, cuma kurang panjang mungkin ya. Jadi ditambah-tambah aja yang kesimpulannya apa, kemudian tadi diberi contoh-contoh gitu ya. Siap, Kak. Ya. Oke. Terima kasih, Kak Betty. Saya mau menginjak ke finalis selanjutnya. Finalis selanjutnya. Muhammad Furqon. Ada datang ini? Ada Muhammad Furqon Kurnianto? Ada, Kak. Halo? Ada. Oh ya, halo. Ada, Kak. Silakan. Ya. Silakan memperkenalkan diri dulu. Oh ya, perkenalkan saya Muhammad Furqon Kurnianto, biasa dipanggil Anto. Dari D3 Teknik Elektro, sekarang kesibukannya nyari pekerjaan sih. Oh, sudah lulus. Lulusan mana, Mas? Saya Undip. Oh, Undip. Ya. Sudah lama lulusnya atau barusan wisuda? Barusan. Oh, barusan. Wisudanya pas pandemi ini? Sebelum. Ya, hampir lah. Nah, teknik berarti teknisi di mana gitu ya? Atau tambah belajar lagi? Enggak. Maksudnya, Kak? Kan mungkin ada tambahan belajar di mana gitu, ngambil mungkin apa gitu ya. Enggak, belum. Kursus komputer Belum. mungkin atau kursus bahasa Inggris. Ya. Kursus bahasa Inggris gitu. Ikut pelatihan sih sekarang sambil ngikutin pelatihan ini dari Kominfo. Oh, yang kartu prakerja itu bukan? Bukan, yang kalau kartu prakerja kan dari Kemnaker ya. Ini Kominfo, beda lagi. Oh, oh iya iya iya. Oke. Sambil mengisi waktu sambil ikut ini ya. Iya. Memang hobinya menulis ya? Meskipun di teknik. Kurang begitu sih. Cuma kemarin itu pas ada ini Isai Competition ini kok kayak tertarik gitu. Karena ada tema yang travolunteer kan kayaknya pengen banget jadi travolunteer lah. Jadi ya coba nulis lah. Ini tulisannya pergi untuk mengabdi pulang menginspirasi. Saya tanya ya. Siap, Kak. Sedikit ya. Ini paragraf pertama. Sebelum kata dan masyarakat punya uang. Masyarakat ya, bukan masyarakat, mempunyai banyak uang akan, iya benar ya ini, akan hal itu, koma dan apa gitu ya. Ini ada ini kayaknya kalimatnya banyak ya itu ya. Yang paragraf pertama. Sebelum kata dan. Sebelum kata dan. Mempunyai banyak uang akan itu. Oh ya, ini. Akan hal itu gitu ya. Ya, kebanyakan. Itu tolong diberi tanda koma dan apa gitu, bla 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 gitu ya. Berarti setelah akan hal itu koma gitu. Ya, boleh. Terus habis koma ini kan dan ya. Apakah? Nah, itu kalau sebelum kata dan itu diberi tanda koma, Mas. Oh, saya kira sebelum dan itu kalau dulu waktu pelajaran SMP kalau nggak salah nggak boleh kasih koma. Coba dilihat lagi Bu Ebinya. Justru malah diberi toh. Oh iya iya. Kan itu koma dan itu. Kemudian ya, paragraf 2. Kebermanfaatan. Ini kebermanfaatan. Saya kok
diksi kebermanfaatan itu kurang ini ya, kurang familiar di telinga ya. Coba nanti dilihat lagi, soalnya banyak yang baru-baru ya. Saya tuh kadang kok ini baru-baru ya. Kemudian paragraf selanjutnya. Oh ya, mengayomi dan memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, terus kamu cerita tentang desa Sojomerto. Ya, halo. Halo. Maaf. Halo. Tadi putus-putus, maaf. Oh, desa Sojomerto ini di mana? Di Kendal. Nah, itu kan diberi keterangan yang agak jelas. Ini di mana, kemudian ya kabupatennya, terutama tadi Kendal, Jawa Tengah gitu ya. Tolong diberi itu. Ini penggemarnya Jerome Pauline ini deh. Iya. Ya. Terus ini mempunyai ide mendirikan komunitas travolunteer, gitu kan? Idenya. Halo? Ya. Mempunyai ide mendirikan komunitas travolunteer gitu ya. Komunitas kayaknya lebih ya bukan ke transvolunteer sih, lebih kayak nanti pengennya lebih buat kreativitas gitu loh buat teman-teman di desa saya gitu. Nah, ini dijelaskan biar panjang ceritanya. Oh. Kreativitas semacam apa gitu. Apa akan ini mengembangkan itu desain itu ya, yang Photoshop itu atau apa gitu. Oh iya. Ini asalnya dari mana? Meskipun dari Undip, asalnya dari mana? Temanggung. Oh, Temanggung. Temanggung banyak terkenal dengan tembakonya ya, kalau nggak salah ya. Iya. Kalau saya tuh ya belum pernah. Itu ada desa di Jawa Tengah sih. Dia itu masyarakatnya itu apa ya? Ini banget tentang desain gitu, seperti Photoshop gitu, dan mereka sering lomba dan menang gitu. Awalnya itu hanya satu orang, kemudian menular gitu ya. Jadi desa itu tuh sebagai desa percontohan gitu. Pendesain logo-logo gitu ya. Logo apa gitu. Itu kan bisa juga jadi ide gitu ya, ide tadi bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Ya. Nah, itu kalau itu sebagai contoh ya. Nah, kalau dari kamu sendiri apa kira-kira gitu yang akan kamu lakukan untuk mendukung kegiatan travolunteer tadi gitu. Oh iya. Bisa di-realkan lah. Ini kan seperti kurang membumi ya, masih diangan-angan gitu ya tulisannya. Dibumikan itu. Gimana Kak? Maaf Kak. Maksudnya ini kan masih seperti diangan-angan gitu ya, contoh-contoh nyatanya gitu. Oh iya. Nah, terus ini kesimpulannya ini apakah quotes dari sebentar sebelum ke kesimpulannya, persiapan untuk menjadi travolunteer tadi yaitu seperti apa itu yang untuk mewujudkan komunitas travolunteer itu, atau mungkin sudah ada gambaran apa gitu dengan Karang Tarunanya gitu?
Kalau ke Karangturanya sih belum terlalu teknis ya Kak ya. Soalnya ya ini masih kepengen gitu. Emang kepengen banget bikin kayak gitu. Lebihnya ke khusus ke kayak ke desa sih, lebih ke teman-teman yang sesama di Undip, terus beda desa cuma satu kota atau masuk Temanggung gitu, kumpul terus bahas bikin komunitas yuk gitu. Oh, terutama yang masih satu kampus dulu gitu ya. Iya, Itu sudah ada gitu atau itu baru angan-angan kamu aja? Atau gimana? Sudah terwujud kah itu? kalau komunitasnya sih ada ya Kak ya. Cuma mungkin kurang itunya sih. Itu apa agenda-agendanya itu kayaknya sepertinya masih kurang gitu. Masih belum terlalu banyak. Kan bisa kamu isi agenda-agendanya itu, bisa kamu komunikasikan bersama dengan teman-temanmu yang satu komunitas tadi gitu kan. Bisa juga kan? Bisa sih. Kalau misal masih angan-angan begitu. Yang nyata yang seperti apa dong? Kalau tadi hanya angan-angan, yang kenyataan yang kamu hadapi yang seperti apa? Halo? Halo? Tadi putus. Ya, enggak. Ya, tadi kan katanya Mas kalau angan-angan gimana. Nah, sekarang yang kamu hadapi kenyataannya seperti apa? Oke. Soalnya kan kemarin dari panitia gitu ya, kalau bisa itu yang experience, yang jadi pengalamannya yang diceritakan gitu ya. Soalnya juga ada kemarin yang finalisnya itu hanya studi literatur. Dia studi literatur. Makanya saya tanya ke panitia, bagaimana ini? Wah, ini harus experience gitu. Jadi experience dia yang dia tulis. Oh, Itu ya. harus experience ya. Experience-nya, pengalamannya. Maksud sudah? Ya, sudah. Ditambahin. Jangan, kalau itu hanya angan-angan ya kenyataannya seperti apa. Ya. Terus ini kesimpulan ya. Kesimpulannya nih dari quotes Raditya Dika ini. Kalau Iya. kau suka baca, mulailah menulis. Suka nonton, mulailah membuat. Jangan bikin ya. Ini ada tulisan bikin. Kalau bisa menulis itu harus dengan kata-kata yang baku ya. Oh, Kan berarti bukan kata ya. baku. Bikin itu kan bukan kata baku. Oh ya. Soalnya aku pas persis sama quote-nya gitu. Berarti diganti ya? Nggak boleh diganti. Terus kan ya nggak perlu ini, nggak perlu. Baik. Siap. Nggak perlu persis banget. Oke, itu dulu Muhammad Furqon Kurnianto. Mau tanya Kak, maaf Kak tadi. Gimana? Yang terkait kebermanfaatan tadi gimana ya? Tadi sempat putus. Kalau saya itu mungkin dilihat lagi PUEB-nya. Saya tadi juga hanya melihatnya sekilas ya. Oh PUEB-nya iya. itu sudah betul atau belum kebermanfaatan itu tadi ya. Atau kata lain agar bermanfaat. Kalau saya sih tidak menggunakan ini kayaknya kurang lazim gitu ya. Tapi coba dilihat lagi di PUEB-nya ya. Oh iya. Siap nggak? PR-nya buat kamu ya. Oke. Oke. Saya mau ke finalis selanjutnya. Makasih Kak. Ya, mari bersama. Cut Murah. Cut Murah ada? Ada, Kak.
jauh banget nih dari Aceh. Iya, Terdengar jelas dari Aceh. jelas. Jelas ya. Aceh ini pas awal-awal COVID itu daerahnya bersih ya, zonanya tidak pernah merah ya. Halo, waktu pandemi zonanya tidak pernah merah ya Aceh ya. Pernah sebenarnya. Sekarang juga lagi udah lagi meningkat juga kasusnya. Hati-hati kalian. Oke, kenalan dulu nih, Ya soalnya kayaknya udah pengen tahu nih. Waduh. Kambing hitamnya aku. Ya soalnya tinggalnya di mana sih? Ya soalnya di Surabaya sekarang. Oh, posisinya sekarang di Mojokerto. Ke rumah orang tua. Oh, gitu. Iya. Mojokerto. Jadi ke orang tua dulu, soalnya belum punya mertua soalnya. Oh. Mojokerto, Jawa Timur Iya. kan ya? Mojokerto. Surabaya. Oh. Ya. Mari silakan. Cut Murah, silakan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cut Murah Farika. Saya saat ini semester 3 di Fakultas MIPA Matematika Universitas Yahya. Ya. Oke. Mungkin ya sana pengen tanya lagi. Enggak. Cukup. Hati-hati kan, Bertemu nih. ada aku loh. Aku anaknya kalau nggak dikasih uang tutup mulut, biasanya comel. Oh. Intermezzo aja ya. Nih, judulnya nih, menjadi travolunteer, mengapa tidak? Gitu. Saya bedah ya. Paragraf pertama, ini ada cerita. Traveling adalah kegiatan berjelajah. Berjelajah atau menjelajah ya? Kayaknya diksinya perlu diperhatikan ya. Iya, Kak. Kegiatan berjelajah atau menjelajah gitu. Ya. Ke suatu tempat baru atau lebih. Kemudian ada manfaat menjadi seorang traveler. Pertama apa gitu ya. Kemudian kedua, menjelajahi tempat baru dapat dijadikan media refreshing. Di mana? Nah, di mana ini sebenarnya tidak perlu ini. Di mana itu kan ini ya, kata tanya kan di mana. Tidak usah. Langsung aja ke kalimat selanjutnya. Langsung lanjut gitu. Hal itu sangat baik untuk kesehatan mental dan fisik. Ya. Kemudian yang tadi, ketiga, traveling bisa dijadikan sebagai media untuk bertemu banyak orang baru. Sehingga bisa berkomunikasi dengan orang dari berbagai daerah. Kemudian di sini ada kok terselip ada kata atau. Ini gimana ini? Atau bahkan berbagai negara. Oh iya. Atau bahkan gitu ya. Saya kok agak gimana ya? Kurang pas gitu ya. Atau ataunya dihilang juga bisa. Bahkan dari berbagai negara. Kemudian oh ya. Di sini memiliki pengalaman menjadi volunteer sebagai pengajar ya di NTB. Kenapa memilihnya NTB? Bukan NTT atau daerah lain? Ini. Maaf, Kak. Benar ya? Benar, tulisannya seperti ini ya. Jadi
menjadi volunteer sebagai pengajar di NTB gitu ya? Atau gimana? Enggak, itu maksudnya misalkan menjadi volunteer sebagai pengajar tuh nanti dia bakal lebih berpengalaman dalam hal mengajar gitu. Terus kamu untuk travelingnya kamu memilihnya NTB bukan NTT atau daerah lain? Kalau di situ saya bikinnya di NTB Nusa Tenggara Barat. Mengajarnya sebagai volunteernya juga di situ? Enggak, kalau sebenarnya saya belum punya pengalaman. Cuma saya tuh kagum sama orang yang suka volunteer gitu. Jadi saya nulis itu karena kenapa sih harus jadi volunteer gitu. Terus kamu milih daerahnya itu loh. Ini daerah yang Daerah pernah kamu kunjungi atau bagaimana? enggak, Daerah NTB kan? karena saya pernah dengar cerita orang-orang ajar di sana gitu. Terus kayaknya di sana tuh emang kayak butuh kali pendidikannya tuh butuh ditingkatin lagi. Bukan NTT ya? Bukan. Nusa Tenggara Timur. NTB. Halo, bukan Nusa Tenggara Timur. Ini terdengar tidak? Iya, Bukan Nusa Tenggara Timur. NTT. Nusa Tenggara Barat. Iya, maksudnya kenapa bukan Nusa Tenggara Timur tadi? Karena saya pengennya tuh di Lombok. Soalnya kalau yang ini ya, yang agak-agak tertinggal memang di timur ya. Kemudian kalau di Papua mungkin masih takut ya. Tapi sebenarnya yang tertinggal itu di NTT. Soalnya kalau tidak ada experience ke sana gitu ya. Kecuali kalau kamu mungkin ada experience di NTB gitu. Boleh, tapi kalau ini kan angan-angan gitu. Ini yang mendasari tadi cerita-cerita teman gitu. Yang sudah pernah ke NTB atau gimana? Bukan temen sih. Lebih kayak jadi gurunya ada pernah cerita, jadi beliau tuh pernah jadi volunteer di Lombok. Terus diceritain kayak jadi volunteer tuh gini 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 gitu. Nah, itu juga perlu diceritakan yang mendasari kamu memilih daerah itu gitu ya. Paham kan? Paham. Halo, paham kan? Iya, paham. Yang mendasari kamu memilih NTB bukan NTT atau bukan Papua atau daerah mana gitu ya. Ya itu. Kemudian ini kesimpulannya ini travel dan volunteer gitu ya. Iya. Kesimpulannya itu tentang travel dan volunteer itu tadi ya. Kamu sudah jelaskan di awal. Tentang kesimpulan mungkin lebih dipertegas gitu ya. Kalimat-kalimatnya. Halo? Iya. Kesimpulannya itu kalimat-kalimatnya dipertegas Maksudnya Kak? tentang ya ditekankan gitu loh. Maksudnya kalimat-kalimatnya itu seperti bukannya diulang tapi diulas secara inilah. Berarti kayak poin-poinnya tuh Diulas kembali gitu loh. Oh ya, berarti kayak misalkan pertama, kedua, ketiganya itu Ditekan. apa? Boleh ditekankan. Boleh seperti itu. Oke Kak. Oke.
Tadi diceritakan aja untuk memperpanjang tulisan kamu juga ya. Kenapa milih NTB yang kamu inginkan gitu ya. Mm-mm. Ya, kesimpulannya pokoknya dipertegas dan digali lagi gitu ya. Iya. Ya, mungkin itu dulu Cut Murah. Cut. Ini bacanya gimana sih Cut Murah? Cut merah. Oh, Merah. Cut Merah. Oh, merah, merah. Artinya apa nih? Kalau merah kan bahasa Indonesianya itu warna. Ini merah apa? Nggak ada arti. Merah itu apa? Diambil dari nama Pocut Merah, pahlawan Aceh gitu. Oh, gitu. Cutnya Din. Kalau dari sana. Ya. Itu ya, semoga ini bisa memperpanjang tulisan kamu ya. Iya, Kak. Sebenarnya pertama bingung kembangin poin-poin idenya tuh gimana. Terus takutnya nanti kalau kalau udah terlalu panjang cerita-ceritain nanti jadinya kemana-mana, melebar-lebar. Ya. Nggak nyambung lagi. Jadi jadi seperti kemarin ya, ada yang juga bertanya itu bagaimana agar antar paragraf itu kalimatnya bisa bersambung gitu kan. Kemarin yang kelompok 3 kalau nggak salah, atau kelompok berapa ya kemarin pokoknya. Nah itu kemarin saya sudah memberikan tips ya. Sebelum membuat tulisan itu membuat outline dulu atau kerangka karangan gitu. Kan ada judul, kemudian kerangka karangan itu. Nanti paragraf pertama itu apa, paragraf kedua apa, ketiga gitu. Nah, dari tadi poin-poinnya itu kemudian dikembangkan lagi menjadi subpoin. Dan kalau bisa, dan itu memang harus ya, harus tidak boleh keluar dari tema. Dan terjadi penyesuaian antara judul dengan isi nantinya. Gitu. Gitu. Mungkin ada lagi? Berarti tadi lebih diceritain lagi kenapa saya pilih ingin mengajar di Lombok gitu. Ya, boleh. Kemudian kalau ada pengalaman lain, pengalaman traveling kemana gitu, itu mungkin bisa diceritakan juga agar tulisan kamu itu panjang gitu ya. Rata-rata dari para finalis itu tulisannya pendek. Dari panitia kemarin sudah menginformasikan ke saya seperti itu ya. Ya karena kan waktu itu batasannya tuh 3 halaman. Ya, kemudian diminta untuk memperpanjang jadi mungkin 5 gitu ya. Ya. Gitu. Jadi kalau ada pengalaman traveling kemana bisa ditambahkan ya. Ya, Kak. Ya, itu dulu. Saya mau ke finalis selanjutnya. Makasih, Ada pertanyaan Kak. lagi? Sudah ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Enggak. Oke. Semoga bisa tambah bagus tulisannya, tambah panjang ya. Oke, saya mau ke finalis selanjutnya. Paulina Presi. Halo? Paulina nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Bentar. Tadi sih sempat bilang kalau sinyalnya jelek, mungkin bisa ke yang lain lagi dulu, Kak. Biar aku hubungin dulu Paulina. Oh gitu ya. Jadi kayaknya belum beli jaringan dia. Oh, aduh kasihan. Kalau Andi juga belum ada ya tadi?
Andi udah. Andi sama Nurul belum? Oh, Andi sudah? Andi Halo? udah, Andi Inatson udah, Kak. Sama Nurul udah. Sudah ada? Udah ada, Orangnya? Kak. Oh ya, udah. Kalau udah ada, saya mau ke Andi. Andi Inatsan. Iya. Mana ini orangnya? Halo, Andi Inatsan. Iya, Kak. Iya, Kak. Yang mana? Oh, kamu perempuan, Andi Iya. Inatsan. Iya. Oh, saya pikir laki-laki. Oh iya, ada Andi Meriam. Andi Meriam Matalata, ini Andi Inatsan. Saya pikir Andi itu laki-laki gitu. Oke. Boleh memperkenalkan diri dulu? Iya. Dari mana? Nama saya Andi Natsan dari Bekasi. Saya kelas 3 SMA dari SMA 81 Jakarta. Oh ya, berarti kelas 12 ya? Ya. Ini Andi Inatsan. Ada keturunan dari Makassar mungkin? Iya, ada. Oh ya. Nama Andi itu kan masih golongan bangsawan ya kalau sana ya? Iya, masih. Raden ya. Iya. Kalau orang Jawa Raden. Ini judulnya Beranjak Mengeksplorasi Corak Budaya Seraya Memberikan Impresi kepada Masyarakat Budaya Luar. Oke. Multikultural selaras dalam panji toleransi. Ini tulisannya sebenarnya sudah cukup bagus ya. Coba saya bedah ya. Iya. Paragraf ketiga. Indonesia memiliki 1.331 suku, di mana? Nah, ini di mananya tidak perlu ya. Di mana itu kan kata tanya, ini nggak perlu dipakai gitu ya. Suku-suku tersebut memiliki komponen budaya yang berbeda-beda. Dan terus kamu bilang entitas-entitas gitu ya. Iya. Apa gitu ya, pokoknya kamu menjelaskan di situ tentang multikultur gitu ya. Kemudian ini paragraf terakhir. Dikibarkan hak asasi manusia sudah tidak usah dipertanyakan lagi, karena setiap komponen masyarakat itu akan lebih menghargai antar sesamanya. Tulisan antar sesamanya ini kalau saya ini tidak saya sambung, antar sesamanya. Itu tolong kamu cek di Pueminya ya. Kemudian tulisan ini sifatnya masih seperti teori ya. Ini tolong diberi contoh-contoh nyata dalam bertoleransi itu seperti apa. Contoh-contoh nyatanya seperti apa. Ini kan hanya konsep yang kamu tulis. Kemudian tulisan kamu kan indah ya. Indah banget. Tentang toleransinya itu indah. Pertanyaan saya, bagaimana dengan konflik antar suku, ras, dan agama yang sering muncul di Indonesia? Pendapat saya. Boleh pendapatnya? Kalau pendapat saya, kalau untuk konflik itu kan, apalagi Indonesia itu kan multikultural, dan untuk terciptanya konflik itu sebenarnya hal yang wajar gitu. Karena kan untuk menyatukan dari berbagai suku itu kan perlu effort yang termasuk besar.
Dan kita perlu, toleransi itu sangat-sangat diperlukan untuk kita semua, untuk biar nggak adanya konflik gitu. Dan mungkin balik lagi ke masyarakat, diri masyarakat masing-masing lagi untuk meredam adanya konflik tersebut. Karena kan semua itu dimulai dari diri kita. Kalau diri kita sendiri udah menanamkan, jangan pernah membeda-bedakan orang. Semua itu sama di mata Tuhan dan kita itu setara semuanya. Dan kalau diri kita masing-masing sudah berpikiran seperti itu, dan apa ya, kayak di kemudiannya, mungkin kita perlahan-lahan, mulai dari orang-orang terdekat, kita mengajak mereka. Dan untuk konflik yang ada, mungkin karena kurangnya kita merangkul gitu. Dari pemerintah juga kurang merangkul. Jadi apa ya, pikiran yang ada tuh kan berbeda-beda. Jadi karena kurang dirangkul, jadinya kurang apa ya. Jadi konflik-konflik itu akan tetap ada karena kita sendiri itu masih kurang merangkul kawan-kawan kita. Yang terjadi itu mungkin kita sudah apa ya istilahnya, kita sudah rasanya tidak kencang-kencang banget ya menyikapi gitu ya, kayaknya slow down gitu ya. Tapi orang lain ya gitu ya, orang lain itu justru banyak yang intoleran. Nah itu kan apa ya, kita sudah dengan sikap kita, dengan apa, kita sudah slow down gitu ya, slow down gitu. Tapi mereka itu justru yang keras gitu. Mereka nggak mau bertoleransi, nggak mau tenggang rasa gitu dengan kita gitu. Apalagi Jakarta ya, Jakarta udah kayaknya dulu gue gitu ya. Nah ini bagaimana gitu ya kalau menghadapi seperti itu gitu. Tadi mungkin yang kamu omongkan tadi bisa ini ditambahkan ya, agar tulisan kamu juga panjang ya. Kalau bisa kamu bawa ini dong, bawa notes dong, bawa catatan, Jadi yang kamu omongkan tadi bisa ini, atau dibuka lagi nanti rekamannya ya, bisa dituliskan gitu. Nah itu tadi ya, kita udah slow down sementara orang lain tuh enggak gitu loh. Nah itu bagaimana itu kalau menghadapi seperti itu? Saya udah toleran tapi mereka enggak. Sebenarnya kalau kita paksa juga nggak bisa ya, karena kita semua kan punya hak ya. Ya, kalau menurut saya mungkin kitanya yang kayak terima, tapi kalau misalkan emang merekanya masih nggak mau tuh, oke lah kita ajak, tetap kita ajak. Tapi kalau udah benar-benar batas, ya udah kayak kamu mau apa, kita mau apa, maksudnya seadanya aja gitu, nggak usah dipaksakan yang ada, karena kan nanti bakal terjadi perpecahan gitu. Kadang soalnya egonya mungkin mereka terlalu besar ya, egonya yang sering dijumpai gitu. Sebentar. Bentar ya. Udah ya. Maaf tadi terus jeda sebentar. Jadi egonya itu mungkin terlalu besar ya. Jadi dibiarkan aja. Mereka mau gimana, kita mau gimana gitu.
Sebenarnya untuk langsung dibiarin itu enggak, tapi kayak kita arahin, sebisa mungkin kita arahin ke yang baiknya gitu. Tapi gimana ya, kita biarin tapi bukan kita bodo amatin gitu. Jadi tetap kita awas, tetap kita kawalin gitu. Contoh seperti itu mungkin bisa dituliskan juga. Jadi tulisannya mungkin bisa panjang ya. Ini panjang. Ini panggilannya apa sih? Andi Inatsan? Andin dipanggil. Panggilnya Andi itu ya. Andin. Oh, Andin. Iya. Oke, itu dulu saja. Tulisannya sudah bagus sih. Cuma tadi contoh-contoh nyatanya yang belum ya. Terus mana lagi? Nurul sudah ada, Nurul? Tadi sih udah ada, Kak, tapi kayaknya karena sinyal keluar, aku hubungin lagi ya, Kak. Oh, kalau enggak saya ke selanjutnya. Paulina tadi gimana? Tidak ada juga. Paulina. Nggak ada. Mungkin bisa langsung ke Karbela Fatul. Oh ya. Halo, selamat malam, Karbela Fatul. Halo? Halo. Oke, Halo, Kak. boleh memperkenalkan diri Karbela Fatul. Ini manggilnya Kak ya, bukan Mak ya. Beda karakter kalau Mak. Pok. Ada Mak Betty soalnya. Waduh, itu yang di video, bro. Medan itu ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Karbela Fatul Alim, biasa dipanggil Karbel aja. Saat ini berada di Surabaya. Ini sudah berkeluarga ya ceritanya? Sudah berkeluarga. Putranya berapa? Belum ada putra, masih baru, Kak. Oh, masih baru. Manten Kapan anyar. nikah? Oh, manten anyar. Kapan tuh nikahnya? Akadnya hampir 1 tahun. Oh, Oktober 1 tahun nanti. ya. Iya. Ini ceritanya lain daripada yang lain soalnya. Asik. Aku kaget gitu ya. Menghilang halu berakhir di penghulu. Ini true story, apa dia berhalu-halu gitu ya? Ini true story beneran ya? Ya, itu Sona saksi hidupnya, Kak. Oh, oh jadi ini yang sahabat itu Sona itu yang diceritakan punya sahabat gitu ya? Ya, sebut aja gitu. Semoga orangnya nggak gitu. dengar. Oh, itu ceritanya. Saya pikir apakah ini true story kah atau ini memang dia memang berhalu-halu gitu. Halu-halu Bandung. Halo, Kak. Oke. Saya beda ya tulisannya. Iya. Ini kerjanya di mana sih? Di NGO juga ya? Bukan? Ya, Kak, di institusi Kampung Inggris. Oh, di situ, di Kampung Inggris, Pare ya? Pare itu. Oh. Aduh, saya malah belum sempat main ke sana. Kemarin udah rencana-rencana, tapi nggak tahu kenapa malah terus pandemi, terus jadi ya sudahlah, kapan-kapan lagi. Oh, iya betul, Kak. Sudah ditutup sekarang. Oh, sudah ditutup ya? Sedikit sulit syarat masuknya. Oh, gitu. Di Kampung Pare itu memang dia satu RT itu ada beberapa ini ya, ada beberapa tempat untuk belajar bahasa Inggris gitu ya?
Betul, Kak. Jadi kursusan itu sendiri terdapat di 3 desa. Jadi ada 120 lebih kursusan, di mana setiap rumah itu mayoritas kalau nggak camp, ya kursusan. 3 desa, jadi agak luas. Oh, keren juga ya. Oke. Balik ke tulisan itu tadi intermezzo aja saya biar Oke. sedikit tahu ya. Ini di paragraf pertama. Niat awal ini ya. Ini kalau membuat paragraf baru ini sebaiknya ini masuk ke dalam atau menjorok ya? Menjorok ke dalam. Menjorok ke dalam ya. Mumpung ada 1,5 atau berapa gitu ya, atau 2 gitu ya. Nih, mumpung ada kesempatan bareng sama sahabat karib yang sulit sekali atur jadwal buat. Nah, kenapa ada kata buat? Buat itu di sini kayaknya kurang pas ya. Bisa diganti untuk. Untuk ya. Untuk main bareng atau ini apa hangout gitu ya. Hangout kan? Iya, boleh Kak. Lagi pula lumayan buat momen. Bisa diperbaiki menjadi membuat momen atau peristiwa berharga dan ikut volunteer ke negara tetangga. Ya. Bermodal niat untuk mencari ilmu dan pengetahuan baru, ternyata dikasih. Nah, diksinya jangan dikasih dong, diberi. Lebih dari itu. Begini ceritanya, titik 2. Ini UEB-nya. Titik 2. Saya bikin, bikin ini bukan bikin ya, ini kurang, ini bukan, bikin tuh bukan kata baku ya. Saya membuat paspor. Paspor itu tuh enggak perlu kata itu. Saya membuat paspor karena keinginan besar buat lagi. Ini nggak perlu kata buat. Karena keinginan besar saya bisa kerja berburu dolar di negeri kanguru. K-nya mungkin ya. K-nya mungkin besar ya, kanguru. Tapi sudah lama sekali saya menunggu momen untuk ini paragraf baru ya ini. Sudah lama sekali saya menunggu momen untuk bepergian bersama sahabat satu ini. Ya, paragraf baru. Kemudian paragraf baru lagi. Negara tersebut adalah Vietnam. Bla 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 gitu kan. Berawal ini berawal ya? Iya, Kak. Berawal kita mencari tiket penerbangan yang berdiskon. Kemudian tanya teman-teman. Tanya teman-teman ini bisa diperhalus ya. Bertanya dengan teman-teman. Tips mendapatkan tiket murah hingga mencari agen yang bisa memberi, bukan kasih ya, memberi potongan harga. Nah, kemudian lagi ada paragraf baru ini ya, dimulai bla 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 gitu. Kemudian di situ saya mendapatkan kalimat yang diawali dengan kata yang. Oh iya. Yang. Which is. Ini. Seharusnya kan hal yang menjadi pertimbangan kita adalah durasi transit. Kan bisa diganti seperti itu.
Bener kan? Hal yang menjadi pertimbangan kita, bukan yang menjadi pertimbangan kita, kan bisa diganti. Hal yang menjadi pertimbangan kita adalah durasi transit. Tuh, terus lagi. Paragraf baru. Sesampai di Vietnam, kita bla 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 bla. Kemudian asyik, ya tulisan asyiknya ini loh. Asyik. Ya. Terus lagi ya. Paragraf baru lagi. Namun ada yang berbeda saat itu, seperti ada gejolak. Tanda penghubungnya ya. Kalau gejolak ini kan 2 kali. Tanda penghubungnya. Cinlok tambah keterangan atau cinta lokasi. Diberi keterangan itu ya. Soalnya ini kan bahasa gaul dan ini kan singkatan juga gitu. Sebagai keterangan. Kemudian untuk kata cinlok yang lagi enggak perlu, enggak apa-apa, tapi yang di awal diberi keterangan. Terus ini ada kesimpulan ya. Niat dengan kebaikan, lakukan dengan ikhlas, maka sesuatu yang luar biasa yang didapat. Nah, ini tulisannya masih kurang panjang. Kurang panjang, gantung. Bisa diperpanjang. Ya. Iya benar. Bisa diperpanjang ya. Agar tulisan panjang, cerita cinloknya dipanjangkan ya. Ketika ketemu dengan siapa tadi? Si Fulan. Namanya siapa gitu kan. Mungkin kan bisa ya. Kok wajahnya seperti Timur Tengah gitu. Mungkin. Tadi ceritanya gitu ya. Ya kan? Mungkin ditambah lagi senyumnya yang menawan gitu. Kemudian dia sering membantu tugas-tugas, membantu teman mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dia kan sepertinya dia memancarkan sesuatu gitu ya, kebaikan hatinya gitu. Itu kan membuat orang jatuh cinta gitu ya. Terus sikapnya dengan kamu bagaimana? Mungkin biasa-biasa saja awalnya atau bagaimana gitu kan? Mungkin bisa diceritakan juga ini. Oke. Terus ini bisa panjang banget ini. Seperti itu aja udah panjang ya ini. Terus ini kapan kamu menyatakan atau melamarnya gitu. Terus kamu ini ya Mas siapa ini? Mas Fatulnya tadi dari daerah mana? Fatul. Kalau asalku dari Palembang. Karbela. Oh, Palembang. Palembang. Tinggalnya juga di Palembang, berarti. Semenjak 2015. Ini orangnya yang ke Pare itu, Kak. Oh gitu. Ya. Nah, itu tidak jauh ya dari Surabaya ya, dari tempatnya si Fulan tadi. Diberi nama dong siapa gitu. Gak usah nama asli atau mungkin nama sebutan aja nggak apa-apa. Nama misalnya siapa gitu. Misalnya kayak Sari atau siapa Wati gitu ya. Mungkin belakang-belakangnya nggak usah nama lengkapnya gitu. Rohmah gitu. Ya Sona Rohmah. Kok jadi namaku gitu. Contoh. Contoh ya. Contoh. Boleh. Contoh gitu. Atau misalnya panggilannya siapa sih? Panggilannya Sona, ya Sona. Sona, sama lah itulah. Nah ini mungkin kan kedekatannya mungkin tidak terlalu masalah ya karena jaraknya. Kalau dari Palembang mungkin jauh ya, tapi kalau dari tadi Pare ke Surabaya mungkin tidak terlalu jauh gitu kan. Kemudian di sini bisa diceritakan juga. Panjang ini bisanya cerita kisah cintanya. Soalnya kan tidak tiba-tiba menikah itu kan rasanya ini beneran cerita atau ini karangan gitu ya. Kemudian itu bisa gayung bersambut
orang tuanya Wulan itu menerima atau menyetujui, atau mungkin si Wulannya udah punya calon sebelumnya gitu. Kemudian ketemu kamu terus dia berubah pikiran. Bisa jadi loh. Bisa nggak? Kan bisa jadi. Mungkin dia malah udah tunangan, kemudian ketemu kamu, jatuh cinta sama kamu, terus dia batalkan. Kan bisa jadi. Nah itu. Kan ada lika-likunya juga ceritanya. Ada kita liku-liku bercerita gitu ya. Ada yang mulus-mulus, ada yang tidak. Siapa tahu dia udah punya calon gitu. Tapi mungkin karena apa? Karena masih ragu-ragu gitu. Bisa jadi. Sangat lika-liku sekali dia. Jurusannya bahasa Inggris ya ini ya? Ini panggilannya siapa sih, Mas? Siapa ini? Mas Karbel, Fatul ini jurusannya bahasa Inggris. Iya. Ya? Iya, bahasa Inggris jurusannya. Oh. Dari mana? Universitas mana dulu? Palembang juga? Muhammadiyah Palembang, nggak? Oh gitu. Kok sampai Pare ya? Ya, mencari Dan sampai ilmu tambahan, Kak. ilmu tadi, ilmu menggait gadis orang gitu ya. Oh ya, terus lagi saya balik ke sebelumnya ya. Itu Iya. kan diceritakan kamu bekerja gitu ya. Bekerjanya ini di daerah mana gitu, diperjelas lah. Daerah mana, kemudian tadi sahabatnya itu juga gimana tadi sahabatnya? Dia juga dari mana juga atau merantau juga atau bagaimana gitu sahabatnya yang kamu ajak petualangan tadi loh. Ya, bro, ceritain bro itu bro. Halo? Oh iya, siap. Itu diceritain. Oke, dibikin Iya, detail. diceritain juga itu gampang kan gitu kan. Wah, agak sulit ini. Kemudian enggak, Serius kan orangnya. pengalaman pribadi. Terus katanya tadi perginya itu pergi ke mana sih tadi, ke Vietnam tadi. Katanya dia pokoknya bekalnya cukup gitu ya. Bekalnya Iya. cukup itu berapa dolar sih dan itu berapa minggu? Tadi udah diceritain belum ya? Udah kan kayaknya berapa minggunya? Seminggu ya kalau Ya, nggak salah. Seminggu di Vietnam gitu ya. Itu habis betul. berapa dolar kamu ke sana? Nah, itu mungkin bisa ditambahin. Soalnya ceritanya kurang panjang gitu ya. Selama seminggu habis berapa dolar gitu. Oke. Oke? Ini pokoknya cerita ini bisa panjang lebar loh kalau saya Sebenarnya gitu ya. orang sampai Tapi pada awalnya kan jodoh dibatasi gini. 3 lembar itu kan, jadi sulit. Terus tiba-tiba disuruh extend lagi jadi 5 lembar, malah bingung. Ini bagian mana yang harus dimasukkan, bagian mana yang enggak gitu kan. Oh, gitu. Ya. Jadi kan sudah aku kasih poin-poin yang perlu ditambahin gitu ya biar bisa panjang gitu, dan yang perlu dibenahin tadi ada kata-kata yang kurang baku, tidak baku, kemudian yang perlu dirapikan tadi ya kalimat-kalimatnya gitu ya, bertanya kepada teman-teman, kemudian dari kata yang di awal kalimat tadi. Iya. Oke. Sudah? Udah Kak. Saya mau ke finalis selanjutnya kalau sudah. Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Bagaimana nih? Paulina tidak ada, Paulina? Kayaknya Adanya Nurul. masalah sinyal, tapi ada Nurul, Kak. Oh, Nurul ada ya? Oke, Nurul. Selamat malam, Nurul.
Halo Nurul. Suaranya Nurul. Aduh. Nadia mungkin ditanyain, Tidak Cok. terdengar kah Halo? Soal aku nggak audionya? denger soalnya gitu. Biasanya kan cowok kan nggak peka gitu loh maksudnya. Barangkali cewek bisa. Aku juga nggak denger suaranya Kak Nurul. Mungkin Kak Nurul kalau suaranya nggak kedengeran bisa di chat, bisa bilang hai di chat. Oh, keluar ya? Enggak nih, ada nih. Halo Kak Nurul. Oh, itu udah ada. Suaranya tapi. Oh iya, belum ada suaranya. Kak Nurul. Sebentar aku buka hatiku dulu gitu, bisa mendengarkan. Aku kalau nggak dikasih tutup mulut, suka cepu. Soalnya di record, Kak. Bisa aku edit, aku potong-potong. Pinter lah sekarang. Nurul, Nurul gimana suaranya? Nggak denger. Coba chat Nggak di dengar. kolom komentar. Coba Nurul chat di kolom komentar. Soalnya nggak denger gitu. Chatnya apa ya, memperkenalkan diri lah. Audionya kayaknya yang Iya, bermasalah audionya. ya. Audio. Tuh, jadi itu tadi ceritanya temannya Sona ya, Iya. dapat Sohib. jodoh ya. Jadi Sona pernah ke Vietnam sama Woi, sohibnya itu ya. alhamdulillah. Ya, gimana? Nurul bisa denger suara saya nggak? Bisa kan ya? Atau nggak denger? Oh, kayaknya Nurul juga nggak bisa denger ini. Nah, terus yang terlihat apanya? Videonya doang. Iya. Videonya. Audionya mungkin ya. Uh-uh. Kita tunggu atau bagaimana nih? Kita tunggu gitu. Sebentar. Kita mulai aja nggak apa-apa. Nurul, halo Nurul. Bisa denger Iya nggak denger. Nggak bisa, nggak ada respon Nurul. Tapi tadi denger ya. Buktinya buka gambar gitu. dengar katanya. Oh nggak dengar. Kak maaf ini tidak terdengar. Waduh. Kalau tidak terdengar tidak apa-apa, tetap saya ini ya, tetap saya koreksi. Ya, tetap jelasin aja. Di sini judulnya dia tentang titik balik kehidupan dari Pulau Seberang. Yang sini paragraf 2, saya koreksinya ya. Dari paragraf per paragraf. Ketika lulus SMA. Nah, ini harusnya ada tanda koma dan bla 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 bla. Bagi saya, koma diberi tanda koma. Hal ini adalah satu kenikmatan yang menyenangkan sekaligus menjadi masa yang tidak mudah, koma, karena jauh dari keluarga. Kan ini kalimatnya panjang banget ya. Titik ya. Namun, koma, saya pikirkan ya, pikirkan. Nah, kalimat selanjutnya, untuk mendapatkan ACC ibu. Seharusnya nih nggak usah perlu ACC ini ya. Ini tulisannya izin gitu aja, izin ibu. ACC itu tidak baku ya, tidak mudah. Namun saya meyakinkan beliau, koma, bahwa ini saya tujuannya gitu. Diganti ya coba kalimatnya, tujuan saya jelas
bersilaturahmi dengan saudara-saudara, koma. Dan yang lebih penting, tidak ketinggalan perkuliahan. Atau dihaluskan bahasanya ya, menjadi tertinggal dalam perkuliahan, koma. Serta mampu menjaga diri. Titik. Namun ibu memberikan persyaratan lagi, koma. Hanya memberikan uang saku yang sangat terbatas. Titik. Jangan koma ya. Kemudian kalimat baru. Bagi saya, hal itu bukan penghalang, koma. Justru sebagai tantangan dan semakin yakin untuk berangkat. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini ceritanya ayah kok tidak ada ya. Ini ceritanya hanya ibu, kemudian saudara laki-lakinya gitu ya. Ini ayahnya ini di kemana? Ayahnya sudah meninggal gitu. Nah, kalimat selanjutnya. Oh, ini ini paragraf ya. Ketika mulai sedikit lelah, kita sama-sama. Ini ada kata penghubung sama-sama. Membaca buku, koma, dan apa gitu ya. Kebiasaan berbagi makanan, saling menunggu. Ini jangan menunggu ya. Menjaga barang bawaan. Menjaga barang, ditambahi ya, barang bawaan, tambahi bawaan gitu ya. Kemudian lagi, ketika ada yang ke kamar mandi, koma, atau bergantian sholat, serta berbagi ruang untuk mengisi daya ponsel adalah menjadi rutinitas kita. Kenapa jadi rutinitas? Ini berapa kali sih? Ini kelihatannya ini baru sehari aja ya ini ya. Mengisi daya ponselnya juga mungkin berapa kali sih ini? Ini harus, kalau rutinitas itu berkali-kali ya itu, kebiasaan itu ya. Ini kalau hanya sekali waktu itu aja, ini tidak perlu. Berbagi ruang untuk mengisi daya ponsel, gitu saja. Nah, terus paragraf selanjutnya. Hembusan angin yang seakan mengajakku. Ini terjadi kesalahan ketik ya. Untuk menari. Kemudian ini tentang pantai Selong Belanak tadi ya. Di Lombok ya. Jadi ini gimana ini? Ini punya kenalan tadi ya, kenalan terus jadi berteman gitu atau bagaimana? Kemudian pertemanannya itu sampai sekarang bagaimana gitu? Ini kejadian kapan dan berapa tahun yang lalu gitu ya? Mungkin bisa diceritakan dan juga diberi kesimpulan. Kesimpulan di akhir ceritanya itu bagaimana gitu. Apakah pertemanannya itu masih sering kontak, masih baik, atau ini malah jadi pacarnya, atau bagaimana gitu. Kemudian dari tadi, perjalananmu tadi, kesimpulannya apa? Kan belum ada kesimpulan dari perjalananmu. Itu diberi ya ini ya, Nurul ya. Baik, Kak. Oh, itu terdengar. Halo? Iya, iya. Iya, Kenalan. jaringannya emang susah sih, Kak. Maaf sebelumnya. Oh. Putus nyambung itu. Kenalan dulu dong, kenalan. Coba saya pengen tahu nih dari mana gitu.
Bisa kenalan? Oh iya. Baik Kak Betty, perkenalkan nama saya Nurul dari Magetan. Namun sekarang karena masih perkuliahan, jadi saya tinggal di Jogja. Alhamdulillah sih Kak sudah mau menuju untuk wisuda gitu. Oh, Sebenarnya asalnya perjalanan ini waktu Februari tahun 2019. asalnya tadi dari mana? Makassar. Magetan. Magetan, Oh, Jawa Timur. oh iya Magetan. Oh iya ya Magetan gitu. Magetan sama Mojokerto deket nggak sih? Waduh. 4 jam lah Eh, kira-kira. Magetan deket Madiun kan? lumayan Kalau sih Kak. kalau Dikit. Magetannya yang Ah, deket bener banget Madiun, Kak Sona. kalau yang deket sama Madiun sekitar sejam 2 jam ya. Berarti kalau sama Magetan 4-5 jam ya dari Mojokerto. Oh, Iya lumayan. betul. Yang Telaga Sarangan itu enggak? Ah, terus Pernah ini Kak Sona. Wah, udah pernah ke sana ya? Waduh, jangan tanya kalau Jawa Timur. aku Oh juga iya iya kemarin benar. juga sempat tugasnya di Jawa Timur loh, sempat ke Surabaya, sempat ke mana itu? Tapi daerah area-areanya Pacitan, area Pacitan. Oh iya, iya Kak. Pantainya bagus-bagus Kak. Hmm. Tapi Surabayanya itu yang agak-agak mana gitu ya. Ah, terus ini gimana ini pertemanannya gimana? Masih berlanjut sampai sekarang? Itu Masih Kak, berarti masih. masih. Oh, berarti di jalan itu terus ketemu rombongannya Mas itu ya. Mas siapa sih ini nanti namanya? Ini Mas-mas kan? Rian sama Bangkit. Iya. Oh, Rian sama Bangkit. Bentar. Kak Betty nge-freeze ya? Atau mati atau gimana? Nge-freeze Kak Betty. Nge-freeze. Lagi, waduh keluar lagi. Habis baterai lagi. Iya. Emang kayak deket di kulkas dingin jadi nge-freeze. Receh banget ya. Wah, kuliah di mana Nurul? Jogjanya? Di UGM kah atau UNY? Siapa Nurul? Dekat Enggak dengar. UMY Kak. Deket UNY. Muhammadiyah Oh, Kak, Muhammadiyah. oh Muhammadiyah, UNY. Deket UMY. Sebentar. Iya, benar. Deket UMY itu kampus apa ya? UAD kah? Oh, bukan Kak. Kejauhan. Kampusnya masih baru sih. Masih swasta juga. Oh, banyak ya. Iya, banyak. Aku pernah stay di Jogja selama setahun. Di daerah utara, Monjali. Itu. Oh Di iya, Ring Road Utara. bener banget Kak. Kalau saya Ring Road Barat ya. Ring Road Barat. Kak Betty, sudah bisa lagi kah? Oh, masih koneksi audio. Mati tadi. Oh iya, iya. Tadi mati. Gak tahu berapa menit gitu kok mati gitu ya. Punya gue. Bisa gitu ya, berapa menit terus mati gitu. Enggak sih. Ya, tapi kok punya aku mati tadi ya. Aneh kan?
Lanjut ke Nurul tadi gimana tadi? Sudah paham belum tadi Nurul? Halo Nurul. Aku nggak dipersilakan minum nih ya. Nggak disuguhin. Aku nggak disuguhin. Virtual ini. Ya. Enggak. Halo Nurul. Nurul. Kayaknya Baik, Kak. Iya. Terus tadi pertemanannya gimana tadi? Masih berlanjut? Ini mati nggak Masih, sih? Kak, masih. Oh, masih berlanjut. Kemudian tadi kesimpulan dari ceritamu tadi kan belum ada. Ya, halo. Oh iya, Kak. Saya tambahkan. Kesimpulan dari ceritamu tadi apa gitu ya? Kok bisa jadi kenal terus bisa akrab gitu. Dan kamu nih termasuk berani ya sendirian ya. Halo? Alhamdulillah sih, Kak. Coba. Mungkin kamu orangnya agak-agak tomboy gitu ya mungkin ya. ada dua sih. Kalau nggak agak tomboy sama jomblo gitu aja sih. Siapa tahu. Wah, enggak sama sekali, Kak. Enggak tomboy. Gitu. Jadi ini apa namanya? Kalau aku lihat dari ceritanya pokoknya kamu orangnya agak tomboy gitu. Jadi bisa enak berteman dengan mereka gitu ya. Kalau biasanya kalau cewek cantik itu langsung agak-agak gimana gitu. Mereka tuh jujur jaim. Mereka juga agak-agak jaim gitu, agak-agak gimana gitu mungkin agak-agak kiku-kiku gitu. Kalau sama mbak-mbak cantik mereka agak-agak itulah gitu. Nah, terus sudah jelas ya tadi yang saya maksudkan. Iya, baik Kak, sudah. Ini tentang apa tadi? Temanya ini volunteer kan ini temanya travel dan volunteer kan? Tema tulisan kamu? Iya, harusnya iya sih Kak. Iya. Itu mungkin diberi apa tadi ketegasan ya di kalimat-kalimatnya itu. Travelingnya sih sudah ada, kamu cerita tentang tadi pantai Selong dan lain sebagainya gitu. Nah, volunteernya itu yang belum ada ya tadi. Saya belum lihat apa gitu ya. Di situ hanya persahabatan yang kamu dapat itu ya. Yang lainnya belum ada volunteernya itu apa itu belum ada. Tuh, mungkin itu nanti bisa belum ada kan? Atau mungkin ditambahin cerita mungkin ya. Tapi ini berapa hari sih kamu di Lombok? Hanya 5 hari, Kak. 5 hari. Terus kamu belum terlibat kegiatan sosial di sana belum ya? Baru lihat-lihat pemandangan itu kan? Nah itu saya juga hanya di bingung. Daerah lewat itu loh Kak, Lombok Timur yang kena gempa aja. Oh, lewat aja ya? Iya. Terus saya juga bingung nih, terus ceritanya apain lagi nih ya? Soalnya ini udah cerita perjalanan gitu ya. Ceritanya apalagi sih yang menyangkut volunteernya ini yang belum kena gitu loh. Mungkin kuliahnya tadi di Jogja di mana?
Halo? Maaf, Kak. Ah, Boleh diulang? kuliahnya Maaf. kuliahnya di Jogja di mana? Kuliahnya di Jogja di mana? Di Universitas Alma-Ata. Oh, Alma-Ata. Jurusannya apa? Bidan, bukan? Bidan, bukan? Bukan, Halo? Kak. Saya jurusannya alih jenjang sarjana gizi. Oh, sarjana gizi. Nah, mungkin diselipkan, bisa sih diselipkan, tapi mungkin agak kurang nyambung ya. Sarjana gizi pernah ini nggak terjun ke masyarakat apa gitu? Halo? Iya, pernah, Kak. Apa tuh? Dan di mana? Tapi di Jawa Timur sih, Kak. Nggak di Lombok. Gimana ya, Kak? Oh, ya nggak apa-apa. Gimana ya, nanti pokoknya mungkin ketika makan atau apa gitu ya, mungkin disambungkan gitu ya, mungkin ketika makan atau apa. Kok aku jadi ingat itu tentang apa, tentang gizi atau apa gini-gini. Terus kamu cerita, iya saya jadi teringat ketika saya apa pengabdian ke masyarakat gini-gini kan bisa juga gitu ya. Halo? 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 Aduh. Kayaknya sinyalnya jelek, Kak. Nah, ya tadi kan kurang ini ya, dia kurang tentang volunteernya belum ada. Mungkin kegiatan sosialnya di masyarakat itu apa? Mungkin dengan memberikan penyuluhan tentang makanan bergizi atau apa gitu kan. Nah, ini pas ketika makan itu mungkin bisa diselipkan itu. Misalnya jadi teringat ketika melakukan kegiatan pengabdian ke masyarakat, mengedukasi tentang gizi misalnya gitu. Tuh. Itu tentang makanan, kemudian tentang kebersihan gitu kan. Tidak lupa mencuci tangan sebelum makan misalnya. Seperti ketika waktu itu saya melakukan pengabdian ke masyarakat, memberi edukasi tentang kebersihan. Itu bisa diselipkan ya. Jadi tetap sambung gitu ya. Ada cerita volunteernya, soalnya ini belum ada gitu ya. Baru travelnya aja. Gitu. Sinyalnya jelek. Tapi kalau suaraku terdengar tidak ini ya. Terdengar Halo? ya? Terdengar ya? Beneran, Kak. Di Ya udah. ini di Nurulnya katanya nge-lag gitu. Maksudnya sinyalnya sih kayaknya. Oh gitu. Ya pokoknya tadi intinya sudah bisa terpecahkan sedikit demi sedikit, makanya tuh harus ada interaksi ya antara penulis dengan saya gitu ya. Jadi saya juga bisa memberikan masukan. Soalnya saya juga bingung karena ini sudah satu rangkaian cerita gitu ya. Diselipkan di bagian mana volunteernya gitu. Ya, semoga tadi sudah memberi gambaran gitu ya. Memberi gambaran mana yang perlu ditambahi sehingga tulisan kamu bisa mengena dengan temanya travel dan volunteer. Oke, saya menginjak ke finalis selanjutnya. Volunteer Paulina ya? dari Paulina Presi. Ini saya kurang tahu ya, Paulinanya ini kelas berapa atau sudah kuliah. Di sini
Dia menjelaskan tentang relawan atau volunteer. Ya, paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua. Kedua di sini ada salah ketik ya. Mereka bukan meraka. Oh, dia ini kayaknya ini ini dia agak di pelosok ini si Paulina Presi. Ini agak susah sinyal mungkin ini dia. Menjadi seorang volunteer membuat saya belajar dari zona nyaman. Dan ada salah ketik berinteraksi ya, bukan berinteraksi. Kemudian di sini menemukan juga, bukan menemukan. Sekitar gitu ya, kurang huruf R-nya juga nggak ada gitu, ini salah ketik. Kemudian paragraf ketiga, desa penajam tersebut, bukan tersebuat ya, apa gitu ya. Terus ini harusnya diakhiri dengan titik. Kemudian kalimat baru, saya tinggal di desa tersebut kurang lebih 1 minggu, dan bla bla bla. Dan dituntut. Kemudian kalimat selanjutnya, saya bertemu anak-anak. Saya bertemu anak-anak di jalan dengan senyum ceria, maka dari itu bla 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 bla. Saya ingin sekali menjadi travolunteer, titik. Pergi ke desa-desa terpencil adalah kesukaan saya, diberi koma ini ya. Dan kebetulan saya juga berasal dari kampung yang di mana, nah di sini di mananya tidak perlu, dibuang aja. Tidak ada listrik, kecuali malam hari. Listrik baru bisa menyala, titik. Nah, ini kayaknya di sini ada perbaikan kalimat ya. Kemudian, melihat itu semua, hati saya semakin semangat untuk menjadi travolunteer. Titik, diberi titik ini. Kemudian kalimat baru. Dari sudut pandang saya, selain berjalan-jalan, saya juga bisa berbagi ilmu dengan mereka dan menebarkan semangat serta kebahagiaan. Bla 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 bla. Titik. Walaupun huruf B-nya besar, pengalaman saya sangat minim. Tulisannya ya, minim ya. Ini salah ketik juga. Saya mengerti dan tahu ya, bukan tahu. Segala hambatan dan tantangan harus dilalui. Ini kurang ya tulisannya. Di sini salah ketik juga. Ada filosofi yang mengatakan beban dan keuntungan itu seperti hukum. Salah ketik ini, hukum alam, bla 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 bla. Nah, kemudian paragraf 3 dari bawah. Saya ingin menjadi travolunteer, pergi ke suatu tempat dan menikmati alam. Bukan hanya bersenang-senang. Titik. Seorang travolunteer, bla 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 bla. Kemudian ingin mengajar, memberi pelatihan kepada masyarakat. Nah, kemudian ini
ditambah ya, persiapan apa saja yang sudah dibuat untuk kegiatan travolunteer. Itu sebenarnya bisa diceritakan. Tadi sebelum ke Desa Penajam itu persiapan-persiapan apa saja. Kemudian bisa juga masukan-masukan. Masukan-masukannya itu apa saja untuk ini desa tersebut gitu ya. Atau untuk pemerintah. Ini Desa Penajam ini Kalimantannya Kalimantan Timur ya kalau nggak salah ya. Nah itu dia. Jadi kenapa listriknya tidak ada kecuali malam hari gitu. Itu kan mungkin juga masukan ya, hambatan. Itu adalah hambatan ya. Kemudian hambatannya apa lagi gitu ya. Mungkin masyarakatnya terlalu ini dengan kedatanganmu itu bagaimana disambut dengan baik atau mereka malah ketakutan gitu. Ada juga loh yang anak-anaknya itu dengan orang asing mereka ketakutan ya. Mereka takut bertemu gitu ya. Atau kadang orang tuanya mengajarkan jangan deket-deket sama orang asing gitu ya. Bisa jadi. Nah, di sana bagaimana sambutannya, sambutan masyarakatnya itu. Kemudian di situ tadi berbagi ilmu. Ini ilmu apa? Ya. Ngajarin apa aja sih di situ? Mungkin saya bacanya mungkin kurang ini ya. Bacanya ya sekilas ya. Mungkin saya ini tidak saya rangkum di sini ya, tapi ilmu apa gitu ya. Di note saya di sini harus ditambah persiapan apa saja yang sudah dibuat untuk kegiatan travolunteer itu. Persiapan-persiapannya sebelum terjun ke masyarakat. Tadi ilmunya gitu ya, seperti tadi kalau Nurul tadi kan dari jurusan gizi gitu, mungkin pembelajaran kepada masyarakat tentang gizi, tentang kebersihan atau apa gitu ya. Bisa jadi. Atau mungkin mempunyai kemampuan berbahasa asing, bahasa Inggris, bisa jadi juga. Apa gitu. Persiapan-persiapannya. Atau ini dari mana kemana itu ya. Saya tadi tidak merangkum ya, makanya ini kalau ada dialog kan mungkin lebih jelas. Dari mana kemana gitu, atau mungkin beda budaya, Paulina dari mana, kemudian ini kan di Kalimantan bagaimana gitu. Kalau ada dialog lebih jelas lagi. Dan biasanya melalui dialog malah lebih terpecahkan masalahnya gitu. Ini juga kesimpulannya belum ada ya. Kesimpulannya belum ada ini. Ini perlu ditambahi. Kesimpulan travolunteer itu. Sudah itu mungkin sudah semua ini. Siapa yang belum? Sudah semua ini ya, kayak ini. Udah. Kak Sona. Sudah semua ya? Udah semua. Ada yang ingin disampaikan lagi Kak Betty? Kalau saya sih sudah ya. Cuma besok lagi intinya karena aku hari Sabtu Minggu itu ada workshop gitu ya sampai malam hari gitu ya. Jadi itu diundur hari Senin gitu, gimana itu yang pertemuan terakhir. Saya ada workshop. Iya. Hari Sabtu Minggu. Siap. Bisa kok, bisa. Nggak masalah.
Ya hari, jadi diganti hari Senin. Oke, semuanya ini ya, karena kita sudah memasuki apa ya, momen terakhir lah gitu kan di penghujung acara. Nah, sebelum kita close di sini, kembali lagi saya mau bertanya kepada teman-teman sekalian, adakah yang ingin bertanya kepada Kak Betty perihal karyanya? Maksudnya untuk make sure gitu loh. Kalau emang ada masih kebingungan atau ketidakjelasan gitu kan, ditanyakan. Tapi kalau semisal teman-teman udah jelas, sudah paham semuanya, ya udah kita langsung close aja di sini gitu. Dan teman-teman silakan lanjutkan kegiatannya lagi gitu. Kalau mau istirahat ya silakan juga. Gimana? Jadi dituntaskan di sini. Untuk Paulina tadi ya, ini ada di sini, tapi mungkin karena emang sinyalnya kurang support kayak gitu. Nanti mungkin Paulina bisa itu aja lihat di rekaman video ya. Kayak gitu. Ya Dilihat nanti dulu. kalau ada yang perlu ditanyakan bisa lewat WA gitu ya. Jadi tapi lihat dulu di rekaman videonya dulu. Kalau emang dari nonton itu paham, ya udah langsung tanpa harus menghubungi Kak Betty. Tapi kalau misal masih belum paham aja nantinya, bisa langsung japri ke Kak Betty. Tapi sebelum itu di sini dulu lah ibaratnya terakhir gitu kan. Kalau teman-teman masih belum paham silakan bertanya, mumpung bisa secara langsung dengan Kak Betty gitu. Dialognya lebih enak jatuhnya. Kamu Gimana? tanya, Siapa ini? Octavia. Octavia. Oke, silakan. Itu kan setelah revisi ini kan direvisi kita kan. Nah, kalau udah dikumpulin lagi, nanti ternyata ada yang kelewat sedikit, itu nanti kita revisi lagi atau langsung direvisi sama Kak Betty langsung kalau emang cuma sedikit. Ada yang kelewat. Jadi nantinya setelah ini akan tetap ada ibaratnya ya dilihat lagi lah gitu kan hasilnya seperti apa. Kalau semisal gini, kalau kita ngomongin bagus tidaknya itu kan susah banget ya. Intinya sih target kita itu cerita teman-teman atau karya teman-teman itu layak untuk dibukukan atau tidak gitu loh. Kalau meskipun tatarannya belum sempurna, tapi udah layak, tidak ada revisi lagi, udah gitu aja. Daripada teman-teman repot kan harus revisi lagi gitu kan. Jadi ibaratnya sih kita nggak kayak dosen pembimbing gitu gitu kan, jadi yang bolak-balik revisi. Artinya teman-teman kita lihat karyanya itu sudah memadai, layak, ya sudah gitu, masuk. Tapi kalau belum, nantinya akan ada treatment lanjutan. Tapi nanti akan diinformasikan kok. Oke, Teknisnya seperti apa akan diinformasikan. Itu aja. Siap, Kak. Ada lagi mungkin teman-teman? Mungkin sudah ya. Kalau emang teman-teman di sini belum terfikirkan pertanyaannya apa, nantinya itu baru terfikirkan, bisa langsung ditanyakan di grup itu aja. Mungkin itu saja dari aku. Terima kasih Kak Betty, terima kasih Nadia. Oh iya, bagaimana? Sebentar. Ini ya. Beli pepaya di Bekasi. Asik. Terus berkarya dan berprestasi. Mantul. Harus bikin pantun nih. Lupa cakep nih tadi Kak Sona. Terima kasih, Kak. Oke ya, aku sekali lagi makasih banyak atas waktunya, makasih banyak semuanya udah kooperatif lah di sini, bekerja sama, kolaborasi untuk berkarya ya kan. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat malam dan assalamualaikum. Terima kasih ya. Terima kasih.